Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY. Ya, agak lama tidak menyapa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Amin kan dong? Ya kan? Setuju ya? Amin. Ya, baik. Pandemi masih belum berlalu ya. Sampai sekarang bahkan angka kesakitannya, jumlah yang positif itu masih bertambah terus ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, bahkan sekarang DIY juga merah. Semuanya merah. Sampai ke Cangkringan, kecamatan yang sudah ada di sekitar Merapi juga memerah. Maka harus hati-hati ya. Saya ingatkan, kita harus hati-hati. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah melupakan doa. Minta perlindungan pada Allah dengan doa-doa yang masyhur, yang maksur, yang terkenal. Yang kedua, disiplin dengan protokol kesehatan. Tetap pakai masker kalau keluar rumah. Jaga jarak. Cuci tangan pakai sabun. Perlu yang rutin, yang sering. Sering maksudnya gimana? Mau makan, cuci tangan pakai sabun. Mau menyiapkan makanan untuk keluarga, pakai sabun cuci tangannya. Habis dari kamar kecil, pakai sabun. Bahkan saya secara pribadi juga menyarankan mau wudhu, cuci tangan pakai sabun juga. Mengapa? Ya karena ketika mau wudhu, ketika berwudhu, kita itu kan akan mengusap muka dan sebagainya. Cuci tangan pakai sabun tentu bukan bagian dari wudhu ya. Jadi wudhu ada protokolnya, protokol ibadah. Sebelumnya alangkah baiknya kita cuci tangan pakai sabun sebagai protokol kesehatan. Tidak perlu dipertentangkan. Jadi mari kita laksanakan itu. Bagaimana dengan jaga jarak? Jaga jarak ini sering dilupakan, terutama kalau dengan teman. Dengan teman lalu merasa sangat aman. Dengan saudara kalau tidak serumah juga tetap harus jaga jarak dengan baik. Terutama saat membuka masker, awas. Makan bersama, hati-hati. Kuliner misalnya, hati-hati. Kalau kuliner sebaiknya pesan makanan panas. Jangan makanan yang langsung siap makan, tapi yang pesanan panas, makanan panas. Ya, lalu kalau bukan dengan keluarga yang serumah, walaupun saudara tapi tidak serumah, jangan duduk berhadapan. Duduknya bersampingan. Lebih baik jaga jarak lagi, lebih bagus 1 meter gitu. Jadi pada saat makan tidak usah ngobrol. Ngobrolnya nanti setelah selesai makan dan pakai masker lagi. Nah, itu kehati-hatian kita, itu usaha kita. Kita sedang berbicara tentang ikhtiar atau usaha. Jangan dipertentangan dengan takdir. Jangan diskusi tentang takdir. Otak kita nggak akan sampai. Kematian itu takdir. Orang bisa aja mengatakan, itu sudah takdirnya mati, bukan karena COVID. Iya, bisa aja. Yang namanya takdir ya bisa karena apa saja maksud saya. Tetapi usaha kita adalah mencoba untuk mendapatkan kesehatan dengan menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Wong kalau sakit aja disuruh berobat. Dan kita tahu bahwa
pencegahan penyakit itu lebih diutamakan daripada pengobatan. Maka pengobatan sekarang harus pencegahan betul-betul harus kita perhatikan. Vaksin itu belum siap. Ada beberapa kandidat vaksin, mungkin 4 atau 5 merek yang sudah secara umum sudah di-ACC oleh Kementerian Kesehatan, tapi semuanya masih di dalam proses penelitian. Belum selesai penelitiannya. Kita tunggu kabar. Jadi bagaimana sikap kita dengan vaksin? Menolak? Jangan. Terlalu berharap juga jangan. Ya, yang sedang-sedang saja. Artinya apa? Kita masih punya harapan vaksin suatu saat mungkin akan sangat membantu. Namun saat ini vaksin masih dalam penelitian. Jadi kita tidak bisa terlalu berharap dengan vaksin. Itu pun sementara ini vaksin yang saya tahu untuk mungkin 15 tahun atau 16 tahun ke atas. Yang untuk anak-anak juga belum siap. Jadi bagaimana? Menolak vaksin? Jangan. Tapi terlalu berharap juga jangan. Wong belum selesai penelitiannya. Kalau penelitiannya hasilnya bagus, Ikatan Dokter Indonesia, juga Ikatan Dokter Anak Indonesia atau perhimpunan profesi yang lain mesti akan menentukan sikap, memberikan rekomendasi misalnya. Atau kalau hasilnya tidak bagus, ya tidak memberikan rekomendasi. Tidak semua vaksin direkomendasikan oleh ID dan oleh perhimpunan profesi. Tidak semua vaksin. Yang kita bicarakan sekarang adalah vaksin COVID ya. Vaksin COVID itu belum selesai penelitiannya sekali lagi. Jadi silakan ditunggu dulu, nggak usah bersikap dulu. Nah, vaksin yang lain gimana? Vaksin yang lain yang sudah diketahui manfaatnya, programnya sebaiknya jalan terus. Anak-anak divaksin sesuai dengan jadwal. Vaksin flu sebagai tambahan juga bagus untuk diberikan, karena akan memperkuat daya tahan tubuh, dan itu berarti mengurangi juga terhadap paparan COVID. Bukan mencegah COVID, tapi mengurangi risiko menjadi sakit akibat paparan COVID-19 itu. Jadi seperti itu. Vaksin yang lain silakan dilaksanakan sesuai dengan program. Karena apa? Kita juga punya kekhawatiran ya, naudzubillah min dzalik. Kalau kita meninggalkan vaksin yang lain-lain, nanti ada risiko mungkin tidak kena COVID, tapi ada wabah penyakit yang lain yang dapat dicegah dengan vaksin. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi nomor 1 doa, 2 usaha untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Prokes itu jangan hanya menjadi suatu semboyan, suatu jargon, tapi kita praktekkan baik oleh profesi kesehatan maupun oleh masyarakat. Silakan prokesnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Bagaimana dengan suplemen-suplemen? Nomor 1 yang paling penting adalah makanan yang bergizi. Nomor 1 gizi dan halal ya, halal dan toyib. Toyib itu berarti bagus, bergizi, cocok secara individual dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena setiap orang bisa berbeda. Saya atau orang lain yang punya diabetes misalnya, tentu harus mengurangi karbohidrat, mengurangi gula-gula. Jadi bagi saya nasi itu sudah tidak toyib, halal tapi tidak toyib, ya nggak usah gitu. Atau mungkin harus sangat dibatasi jumlahnya. Itu misalnya begitu. Jadi nomor 1 makanan yang bergizi. Yang nomor 2 memang sangat bagus lah kalau ditambah dengan suplemen, silakan, terutama vitamin C ya. Vitamin C yang 500 mg boleh sehari sekali atau 2 kali boleh. Dewasa ya, anak-anak ya bisa separuh-separuh gitu dengan kakaknya atau dengan ibunya gitu. Lalu kalau suplemen yang lain apa? Suplemen yang lain zinc juga bagus.
Zinc sangat bagus meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Ada nggak suplemen yang ada zincnya, ada vitaminnya? Ada, silakan bisa cari ke apotek, tanya vitamin yang ada zincnya, yang ada multivitaminnya tapi juga ada zincnya. Bisa konsultasi atau hubungi kami para dokter, silakan. Vitamin D juga bagus. Para pasien COVID yang terkonfirmasi ataupun yang sudah sakit COVID beneran, itu juga diberi vitamin D. Ya, kalau dewasa paling tidak 1000 mg. Semakin berat, dosisnya bisa semakin besar. Nah, untuk anak-anak anjurannya hanya sekitar 600 mg, atau kalau nggak dapat yang 600 unit, bolehlah yang 400 unit saja. Untuk dewasa sebaiknya 1000, ya. Silakan, itu bagus juga. Ada nggak yang gabungan, ada vitamin D-nya, ada vitaminnya yang lain? Ada juga, silakan dicari, konsultasi ke apoteker, ke apotek, atau ketemu dengan kami para dokter di klinik atau di rumah sakit. Nah, satu lagi jangan lupa, saya sudah pernah sampaikan, minum kefir, susu fermentasi yang kaya probiotik, sangat bagus untuk meningkatkan imunitas. Biasakan minum kefir setiap hari, rutin, mulai dari sedikit-sedikit, lama-lama bisa banyak. Dosisnya kalau dewasa sebaiknya sampai 2-3 kali 150 ml. Namun sebelumnya tentu harus berlatih dulu sedikit-sedikit. Silakan simak video saya sebelumnya tentang cara minum kefir untuk pemula dan untuk anak-anak. Begitu ya Bapak Ibu, sekedar mengingatkan kita semua bahwa pandemi belum berlalu. Pandemi masih ada di sekitar kita dan bahkan semakin dekat. Dulu orang lain yang kena, sekarang teman saya sudah kena. Saudara saya sudah ada yang positif, walaupun luar kota ya. Ya, jadi silakan tetap disiplin dengan protokol kesehatan, makanan yang bergizi, suplementasi untuk nambah imunitas bagus, dan jangan lupa olahraga. Ya, olahraga jangan lupa olahraga. Sebisanya olahraga di rumah nggak masalah. Senam di rumah bersama keluarga, good, bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sudah hafal doa itu? Bisa dibaca pagi dan sore. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Lalu perbanyak istighfar dan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata, la haula wala quwata, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setiap kali mau berangkat kerja, berangkat sekolah, keluar rumah, naik mobil, selalu ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah bisa kita baca berulang-ulang bagi zikir kita di dalam mobil, di dalam kendaraan kita, motor kita, apapun kita naik apa, sambil diulang-ulang la haula wala quwata illa billah. Karena kita sadar sepenuhnya bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.